Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي آخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين. اللهم قم الرسالة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وصيرهم على المعدين واختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala 'idal adha 'ibratan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, imamil anbiya'i wal muttaqin, sayyidil awwalin wal akhirin. Ashhadu an la ilaha illallahul aliyyul azim, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allana nuflihun. Faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala alaihi salatu wassalamu fi hadithihi mudhakkiran bidzalik, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hari ini, di pagi yang cerah ini, kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk duduk bersama-sama kita membesarkan satu hari yang agung, satu hari di antara banyaknya hari-hari Allah yang kelak menjadi saksi bagi kita akan jiwa suci yang ridho, jiwa suci yang menggapai ketakwaannya, tentang hati bersih yang meniti jalannya untuk menggapai ridho juga kasih sayangnya. Hari ini jatuh tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, yakni hari raya kaum muslimin. Seluruh umat muslim di penjuru dunia membesarkan, mengagungkan, merayakan hari yang agung ini dengan gemuruh takbir, tahlil, juga tahmid. Hadirin, pada hari ini 2 juta saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Sedangkan kita yang Allah belum izinkan untuk melaksanakan ibadah haji, kita diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan salat Id, juga diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban. Yang tak lain dan tak bukan, tujuan saudara-saudara kita yang di sana dan tujuan kita yang di sini ialah bertaqarrub qurbanan ilallah, bertaqarrub mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hari ini disebut dengan hari Id yang berarti hari raya. Kemudian ada sebagian orang yang mengaitkan antara Id dengan kata ada yang berarti kembali. Ini bukanlah sesuatu yang benar dalam bahasa Arab. Akan tetapi nilai yang tersimpan di dalamnya bisa kita ambil, seakan-akan mengisyaratkan bahwa hari Id ini akan senantiasa kembali datang di setiap tahunnya. Tahun lalu hari ini datang, tahun ini pun hari ini kembali datang, dan insya Allah hari ini akan senantiasa datang di tahun-tahun yang akan mendatang. Maka kita tidak perlu menanyakan apakah hari ini akan datang di tahun depan, tapi tanyakanlah kepada diri kita. Tanyakanlah kepada jiwa, seberapa yakin kita masih hidup ketika hari ini datang di tahun-tahun yang akan datang. Maka bisa jadi sholat Id yang baru saja kita laksanakan ialah sholat Id kita yang terakhir. Bisa jadi mendengar khutbah ini ialah mendengar khutbah kita yang terakhir. Maka berdoalah kita, bersyukur kepada Allah. Betapa banyak saudara kita, sanak famili kita, orang-orang yang tercinta, yang tahun lalu kita masih dapat melihat senyum di wajahnya. Tahun lalu kita masih dapat berjabat dengan tangan dengan mereka, akan tetapi pada hari ini kita tidak dapat lagi melihat wajah mereka karena Allah Subhanahu wa taala telah terlebih dahulu memanggil mereka. Maka berdoalah kita kepada Allah, semoga Allah menjadikan Id kali ini ialah Id yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, lebih dapat menggapai nilai juga pelajaran yang tersimpan di dalamnya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah sekalian, ritual Idul Adha tidak hanya sekedar menampilkan sesembelihan kurban saja yang terkadang dianggap sebagai ritual tahunan. Akan tetapi pada Idul Adha ini ada nilai dan pelajaran yang Allah ingin sampaikan melalui Idul Adha. Nilai pelajaran yang tak terlepas dari kisah kakek moyang Nabi Muhammad, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kisah ribuan tahun bahkan puluhan tahun lalu. Akan tetapi hikmah dan pelajarannya masih dipakai, masih dijadikan pedoman hingga saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian pada diri Nabiullah Ibrahim juga orang-orang yang bersamainya. Hadirin, Nabiullah Ibrahim ialah hamba Allah, Nabiullah, Rasulullah, bahkan Nabi Ibrahim diberikan gelar langsung oleh Allah yaitu Al-Khalil, kekasih Allah, hamba terdekat. Bahkan saking spesialnya gelar tersebut Allah abadikan dalam surat An-Nisa, wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih, sebagai hamba terdekat. Bahkan tidak hanya sampai situ, Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari keturunan Nabi Ibrahim inilah lahir para nabi dan rasul. Dari istrinya Hajar lahir kemudian Ismail alaihissalam. Dari anak keturunan Ismail inilah lahir kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari istrinya Sarah lahir kemudian Ishak, lahir kemudian Yakub, lahir kemudian Yusuf hingga turun hingga Nabi Isa alaihissalam. Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Akan tetapi bukan hanya sampai situ. Bahkan nama Nabi Ibrahim beserta keluarganya disandarkan pada solawat yang senantiasa kita baca pada setiap solawat kita. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim.
Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Hadirin, akan tetapi ketika kita membaca sejarah perjalanan Nabiullah Ibrahim, maka kita akan mendapati bahwa seluruh keutamaan, seluruh kemuliaan yang didapatkan oleh Nabiullah Ibrahim tidaklah didapatkan kecuali setelah menghadapi begitu banyak cobaan dan rintangan dalam kehidupannya. Cobaan yang pertama datang dari seorang ayah yang bernama Azar. Seorang ayah Nabi Ibrahim bernama Azar ialah penyembah berhala. Bahkan bukan hanya penyembah berhala, tapi juga pembuat berhala. Maka ketika Nabiullah Ibrahim telah mendapatkan kebenaran tentang Tuhannya, Nabiullah Ibrahim senantiasa memberikan peringatan kepada ayahnya. Hingga datang suatu hari Nabiullah Ibrahim berkata, "Ya abati, duhai ayahandaku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a." Mengapa engkau menyembah sesembahan yang tidak dapat melihat, tidak pula dapat mendengar, wala yughni anka syai'a, bahkan tidak dapat memberikan manfaat apapun kepadamu. Lantas jawaban sang ayah bukan jawaban kasih sayang, justru ancaman ingin dibunuh dilontarkan kepada sang anak. La illam tantahi wahai Ibrahim, apabila engkau tidak berhenti menasihati aku, la arjumannak, maka aku akan merajamu, aku akan melemparkanmu dengan batu hingga kamu mati. Wahjurni maliya, maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Maka Nabiullah Ibrahim pun menjawab sebagaimana sehendaknya seorang anak berbicara kepada sang ayah. Qala salamun alaik, semoga keselamatan atasmu duhai ayahandaku. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan senantiasa meminta ampun kepada Tuhanmu atas dosa-dosamu. Innahu kana bi hafiya, karena sungguh Tuhanku amat baik kepadaku. Hadirin, maka adakah cobaan yang lebih berat? Adakah rasa yang lebih menyakitkan daripada diberikan ancaman pembunuhan bahkan oleh orang yang paling berperan dalam kehidupan kita, yaitu ayah kita? Satu cobaan berhasil dilalui oleh Nabiullah Ibrahim. Datang cobaan selanjutnya dari masyarakat, dari kaum, dari penguasa sekitar, penyembah berhala lagi zalim. Maka ketika Nabiullah Ibrahim, Allah perintahkan untuk memperingati mereka, Nabiullah Ibrahim datang membawa kampak, datang ke tempat di mana mereka menyimpan berhala. Lantas seluruh berhala tersebut Nabiullah Ibrahim hancurkan, dan Nabiullah Ibrahim sisakan satu berhala besar. Kemudian menggantungkan kampak tersebut di leher berhala yang tersisa tersebut. Lantas ketika kaumnya datang, mereka murka, mereka melihat apa yang terjadi pada Tuhan-Tuhan mereka. Mereka pun bertanya, "Anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Lantas Ibrahim pun menjawab dengan cerdas, mengajak para kaumnya untuk berpikir dengan akal sehat mereka. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Bukan akulah yang melakukannya, tapi Tuhanmu, tapi berhala yang besar itulah yang tergantung di leher kampaklah yang telah melakukan itu semua. Fas'aluhum in kanu yantikun. Maka tanyalah kepada Tuhan kalian apabila Tuhan kalian dapat berbicara. Maka ketika itu para kaum musyrikin tercengang. Mereka tidak bisa menjawab apa-apa. Tapi ketika bukannya mereka sadar, justru mereka malah mengatakan, "Harriku, bakarlah Ibrahim. Kumpulkanlah kayu bakar, nyalakanlah api, lemparkanlah Ibrahim di atas api tersebut." Lantas ketika Nabiullah Ibrahim dilemparkan ke atas api, turun pertolongan Allah. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada kobaran api, jadilah engkau kobaran api yang dingin, lagi menyelamatkan Ibrahim. Maka Ibrahim ketika dilemparkan ke api tidak sedikit pun merasakan panas. Bahkan Nabiullah Ibrahim berkata, tidak ada momen terbaik dalam hidupku kecuali ketika aku dilemparkan ke kobaran api. Hadirin, satu cobaan kembali berhasil dilalui oleh Ibrahim. Tapi tidak sampai situ. Datang cobaan baru. Datang cobaan yang datang dari hati kesepian, dari rasa sunyi. Bertahun-tahun menunggu kehadiran seorang anak, bertahun-tahun ingin meminang anak. 80 tahun lebih umur Nabi Ibrahim, akan tetapi Allah belum mengkaruniai kepada seorang anak. Dan selama itu pula Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada aku seorang keturunan anak-anak soleh. Maka berpuluh-puluh tahun Nabiullah Ibrahim dengan bersabar siang dan malam berdoa hingga turun kabar gembira dari Allah. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kemudian kami gambarkan, kami berikan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim dengan hadirnya seorang anak.
Lantas hilanglah rasa sepi dari hati Ibrahim, tapi tidak sampai situ. Turun kemudian perintah baru untuk membawa Ismail kecil juga beserta istrinya Hajar untuk membawa mereka dari Baitul Maqdis Palestina dan meninggalkan mereka di tanah tandus yaitu kota Mekah. Lantas Ibrahim tanpa berpikir panjang melaksanakan perintah tersebut seraya berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Hadirin, bertubi-tubi ujian dialami oleh Nabiullah Ibrahim hingga turun satu ujian terberat, satu ujian yang paling menguji keimanan Nabiullah Ibrahim, yaitu perintah yang datang melalui mimpinya, perintah untuk menyembelih sang anak tercinta yang berpuluh-puluh tahun ditunggu kehadirannya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari banyaknya hikmah yang ada pada Idul Adha, salah satunya yang hikmah bahwa kehidupan seorang mukmin, kehidupan seorang yang berusaha meningkatkan keimanan, ketakwaan, kehidupan seorang yang berusaha berhijrah memperbaiki diri, tak terlepas dari yang namanya cobaan dan juga ujian. Satu cobaan berhasil kita lalui, maka cobaan selanjutnya akan datang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka tidak akan diuji, mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, lantas mereka tidak diuji? Hadirin, betapa banyak dari kita yang beranggapan apabila kita beriman, apabila kita berusaha memperbaiki diri kita tidak akan diuji. Padahal keimanan bukan berarti tidak diuji. Berusaha memperbaiki diri bukan berarti tidak akan diberikan ujian. Tapi dengan keimanan tersebut, dengan berusaha memperbaiki diri, itu membuat hati kita ridho, membuat hati kita lapang ketika ujian datang kepada kita. Lantas bukan lagi kata-kata kotor, bukan lagi sumpah serapah, bukan lagi cacianlah yang keluar dari lisan kita, tapi zikir, tahlil, tahmid, tahlil, istighfarlah yang akan keluar dari lisan kita ketika ujian bertubi-tubi datang kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin, oleh karenanya seorang mukmin apabila diberikan cobaan, dia harus yakin bahwa cobaan yang Allah berikan ialah karena Allah tahu kita mampu melalui ujian tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang mukmin harus yakin ketika diberikan ujian, ia harus yakin bahwa cobaan tersebut Allah berikan karena Allah menginginkan kebaikan kita dari cobaan tersebut. May yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang orang ingin Allah berikan kebaikan darinya, yusib min, maka akan diberikan ujian melaluinya. Hadirin, yang hari ini diuji dengan kesulitan, yang hari ini diuji dengan kesempitan, rasa tidak tenang, gelisah, galau. Mungkin kemarin ketika kita diberikan kebahagiaan, ketika kita diberikan kemudahan, kita lalai, kita lupa kepada Allah. Maka hari ini Allah cabut nikmat-nikmat tersebut karena Allah ingin kita kembali kepadanya. Allah rindu mendengar tangis kita, Allah rindu mendengar doa-doa kita di sepertiga malam. Allah ingin kita hanya bersandar kepadanya. Lantas duhai kita hamba Allah yang senantiasa mengeluh atas cobaan ringan yang Allah berikan. Idul Adha ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk berkaca, bercermin, bahwa ada hamba Allah yang bernama Nabi Ibrahim, yang diuji dengan begitu banyak cobaan dan ujian yang jauh lebih berat daripada cobaan kita, akan tetapi ia mampu menjalani ujian tersebut. Duhai kita hamba Allah yang senantiasa mengeluh dengan mengatakan, mengapa Allah memberikan ujian ini kepada kita? Idul Adha ini menyadarkan kita bahwa ujian yang Allah berikan bukanlah tanpa alasan, tapi ujian tersebut Allah berikan karena Allah tahu kita mampu melalui ujian tersebut. Ujian tersebut Allah berikan karena Allah ingin mengangkat derajat kita melalui ujian tersebut. Sebagaimana Allah memberikan ujian kepada Nabiullah Ibrahim untuk kelak Allah angkat derajatnya menjadi Al-Khalil, kekasih Allah. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim diberikan ujian untuk kelak Allah angkat menjadi Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari hikmah Idul Adha ialah ketika Nabiullah Ibrahim diberikan cobaan oleh Allah untuk menyembelih anaknya tercinta yaitu Ismail. Ujian dan cobaan
yang ingin memberitahu manakah yang lebih dicintai oleh Nabiullah Ibrahim, anaknya kah Ismail atau Tuhankannya Allah? Atas Nabiullah Ibrahim berkata pada Ismail, "Ya bunai, duhai anakku tercinta, inni ara fil manami anni adbahu." Aku bermimpi, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Fandur mada tara, maka bagaimanakah pendapatmu? Lantas Ismail kecil pun menjawab, "Ya abatif al ma tu'mar." Duhai ayah andaku tercinta, if'al ma tu'mar, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk hamba-hamba yang bersabar. Hadirin, maka ketika itu Ibrahim pun melaksanakan ujian tersebut dengan berat hati, dengan perasaan yang begitu hancur. Dibaringkanlah Ibrahim, ditutupkanlah dia dengan sebuah penutup. Lantas Ibrahim pun mulai melaksanakan perintah Allah dengan berkata, "Bismillahi akbar, la ilaha illallah akbar, Allahu akbar walillahil hamd." Lantas Ibrahim pun menyembelih Ismail hingga turun kabar dari Allah, "Wa fadainahu bidzibhin adzim." Dan kami ganti Ismail dengan hewan sesembelihan yang besar, sehingga bukan Ismail lah yang disembelih oleh Ibrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Hadirin, kisah tersebut menyadarkan kita bahwa dengan Idul Adha ini Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa setiap diri kita adalah Ibrahim. Setiap diri kita adalah Ibrahim yang memiliki Ismail tercinta. Tapi mungkin Ismail kita adalah harta kekayaan kita. Ismail kita mungkin ketampanan, kecantikan kita. Ismail kita mungkin kepintaran, kecerdasan kita. Lantas Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kepada Ibrahim untuk membunuh Ismail, tapi yang diperintahkan oleh Allah ialah membunuh rasa kepemilikan, membunuh rasa cinta lebih terhadap Ismail, karena Ismail ialah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. La ilaha illallah huwallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allana nuflihun. Faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma alamu anna Allah amarna amran bada'a bi nafsi wa thana bi malaikatihi faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wahmi hauzatal islam wajma' kalimatal muslimin 'alal haqqi ya rabbal alamin.
اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم. اللهم أنزل السكينة على قلوبهم. اللهم وحد صفوفهم. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف عنهم المرضى والجرحى، فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا يا الله ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يؤتيكم، ولذكر الله أكبر. هدانا الله وإياكم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.